Oke, kita lanjut lagi untuk program e-learning ini. Kemudian tadi kita sudah membahas sistem pembayaran dengan pihak ketiga. Kemudian dengan sistem sertifikat. Nah, dengan sistem sertifikat ini melibatkan sertifikat digital sebagai media yang akan menampilkan kartu kreditnya. Melalui SET, SSL, dan kemudian ada sistem uang neto ya, net money. Konsumen merubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber. Misalnya kita melakukan transaksi e-bisnis dengan di Amazon, misalnya kita perlu untuk mengubah dari rupiah dalam bentuk dolar misalnya. Kemudian kebutuhan umum transaksi. Jadi ini bersifat kerahasiaan ya, confidentiality, dijamin dengan melakukan enkripsi penyediaan. Ada keutuhan integriti atas data-data pembayaran dilakukan dengan fungsi hash satu arah. Kemudian jaminan atas identitas dan keabsahan authenticity. Pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan menggunakan password atau sertifikat digital. Sedangkan keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tanda tangan digital. Kemudian transaksi dapat dijadikan barang bukti yang dapat disangkal non-repudiation pada saat terjadi perselisihan. Ini ada klasifikasi sistem perdagangan berdasarkan kesiapan pembayarannya. Sistem pembayaran e-bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut: ada sistem debit, sistem kredit, dan sistem prepaid. Ini sistem kerja kartu kredit ya, Visa Sentral, Issuing Bank, Acquiring Bank, kemudian ada card holder ya. Kemudian Acquiring Bank melakukan transaksi dengan merchant yang digunakan di e-bisnis ini. Ini sistem kerja kartu kredit sehari-hari ya, misalnya pemegang kartu disebut dengan card holder, penerbit kartu kredit issuer atau bank, kemudian ada pedagang merchant, kemudian bank tempat pedagang melakukan account untuk menabung uang kartu acquire. Kemudian saat transaksi, merchant mengkalkulasi jumlah harga pembelian dan menggesek kartu kredit pada terminal pos elektronik. Setelah itu baru informasi dari pita magnetik kartu akan dikirim ke acquire untuk diautorisasi. Pada saat itulah diminta kode otorisasi. Nih, acquire melakukan otorisasi ke issuer melalui jaringan kartu kredit. Setelah pemeriksaan fasilitas informasi, issuer akan mengirimkan kode otorisasi kembali ke acquire. Acquire mengembalikan kode otorisasi kepada merchant yang akan mengesahkan transaksi tersebut. Nah, pada saat ini merchant juga meminta pemegang kartu untuk menandatangani slip self draft yang tercetak. Kemudian baru proses payment capture. Pada malam harinya, merchant mengirimkan seluruh transaksi kartu kredit yang sudah diautorisasi pada hari itu kepada acquire agar akunnya dikredit. Kemudian acquire melakukan interchange dan permintaan transfer dana dengan issuer. Kemudian penagihannya setiap bulan, issuer akan mengadakan penagihan transaksi yang dilakukan pemegang kartu. Nah, ini e-bisnis dan dunia maya ya. Untuk menangkap dimensi ruang lingkup e-bisnis, cara yang sering digunakan adalah menggunakan prinsip 4W. Ada what, who, where, dan why. Dimensi what menjelaskan tentang aktivitas apa saja yang ada dalam e-bisnis, sedangkan dimensi who menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam aktivis e-bisnis. Dimensi where menjelaskan di mana saja aktivitas bisnis dapat dilakukan. Kemudian dimensi why menjelaskan mengapa para praktisi bisnis seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan implementasi e-bisnis. Yang pertama ada customer expectation. Ini yang diharapkan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi pelanggan juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik. Spektrum pelayanan dimaksud, yang pertama pemesanan dapat dilaksanakan anytime, anywhere. Pembelian produk dengan metode yang beragam, misalnya dalam bentuk kartu kredit, kartu debit, maupun layanan transfer. Yang ketiga, adanya fasilitas asuransi produk. Yang keempat, pengiriman produk yang cepat dan harga kompetitif sesuai standar untuk harga ongkir ya, ongkos pengiriman. Kemudian customer expectation
yang dirasakan konsumen pada saat ini tidak cukup dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk, tetapi juga mengharapkan adanya pelayanan pra dan pasca jual yang baik ya. Kemudian ada teknologi. E-business adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-business, tetapi justru menjadi penggerak dari dimungkinkannya model-model bisnis tersebut. Ada proses-proses bisnis, ada ERP, Enterprise Resource Planning, kemudian ada Supply Chain Management, Client Relationship Management. Untuk Enterprise Resource Planning ini, sistem informasi pendukung keputusan e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, ya, ada shipping and payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Ini komponen aplikasi utama dari ERP, ada perencanaan produksi, distribusi, penjualan, manajemen pesanan, pelanggan dan karyawan, sumber daya manusia, akuntansi dan keuangan, logistik terintegrasi. Kemudian untuk supply chain management, itu banyak perusahaan kini menjadikan manajemen rantai pasokan sebagai tujuan strategis utama dan usaha untuk pengembangan aplikasi e-business besar. Jadi SCM ini membantu perusahaan mendapatkan produk yang tepat pada tempat yang tepat, dalam waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, serta biaya yang wajar. Kemudian definisi lain diberikan oleh Kamus EPIK ketika mendefinisikan SCM sebagai perencanaan, yaitu desain pelaksanaan pengendalian, pemantauan kegiatan, rantai pasokan dengan tujuan untuk menciptakan nilai bersih, membangun infrastruktur yang kompetitif, meningkatkan logistik di seluruh dunia, sinkronisasi pasokan dengan permintaan dan mengukur kinerja secara global. Kemudian Customer Relationship Management. Ini sistem otomatisasi real time yang memanajemen customer dengan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Untuk CRM ini melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Ada pusat panggilan call center, misalnya tenaga penjualan, sales force, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Ini saran dan tujuan CRM untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang profitabilitas perusahaan melalui pengertian lebih baik terhadap kebiasaan ya pelanggan, behavior pelanggan, sehingga adanya umpan balik yang lebih efektif dan integritas lebih baik antara supplier dengan pelanggan. Ini ada beberapa fungsi-fungsi dalam CRM ya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Kemudian mengusung falsafah customer oriented, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan, komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, kemudian membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Nah, ini ada contoh alternatif transaksi organisasi bisnis, konsumen, dan pemerintah ya. Ada C2C, ada B2C, ada G2C, C2B, B2B. Di Indonesia sering digunakan masih ini ya, business to business. Nah, ada G2B, government to business, consumer to government, business to government, government to government. Dari E sampai I-Business ya, kelompok aplikasi bergerak, ada manajemen inventory bergerak, contoh penggunanya melacak lokasi barang dan jasa seperti paket, tentara atau sekumpulan sapi. Misalnya lelang bergerak, ada penawaran, penjualan, dan bidding. Kemudian kantor bergerak menyediakan layanan untuk kalangan bisnis seperti laporan kemacetan lalu lintas, informasi penerbangan dan produk. Ada pendidikan jarak jauh bergerak, penawaran kelas-kelas yang menggunakan perangkat audio dan video, contohnya misalnya seperti ruang guru ya. Kemudian pusat data nirkabel, penyediaan informasi yang dapat didownload dari gudang data. Nah, ini ada aplikasi e-business dari beberapa perusahaan ternama. Ada situs Amazon.com, pasarnya B2C. Produk yang ditawarkan ada buku, musik, video, mainan, elektronik, artikel, dan hadiah. Ada eBay.com, pasarnya C2C dan B2C. Ini spesialis lelang ya. Kemudian eTrade, pasarnya B2C dan B2B. Produknya stok dan informasi investasi dan layanan keuangan.
Nah, ini kalau di Indonesia ya, e-bisnis yang sangat berkembang dari dulu tahun 2004 sampai sekarang ya. Ini ada Kaskus. Kaskus disebut sebagai salah satu perusahaan yang mengimplementasikan e-bisnis di Indonesia. Pertama, pembeli dan penjual sepakat dulu menggunakan rekening bersama. Kemudian pembeli mentransfer dana ke rekening bersama. Kemudian langkah ketiganya penjual mengirim barang. Langkah keempat, pembeli mengkonfirmasi penerimaan barang bahwa barang telah diterima dengan aman, barang sesuai ya. Kemudian yang kelima, rekening bersama mentransfer dana ke penjual. Ini kiat membangun e-bisnis ya, membenahi terlebih dahulu sistem pengelolaan sumber daya perusahaan, membuat perencanaan investasi teknologi secara mendetail dan komprehensif, menentukan arah investasi teknologi untuk menjawab kebutuhan jangka panjang, membuat struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, melakukan kerjasama kondusif dengan berbagai mitra bisnis, vendor ya, pemasok barang, lembaga keuangan dan lain sebagainya. Jadi nilai peluang e-bisnis terbuka lebar ya bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru yang selalu diketemukannya teknologi baru di masa ke masa ya. Kemudian model bisnis baru ditawarkan beraneka ragam situs yang berkembang dengan pesat di internet. Misalnya bidang pendidikan ada e-school, ada e-training, e-learning ya. Kemudian di bidang keuangan ada e-banking, e-stock exchange dan e-insurance. Kemudian di bidang manufaktur ada e-procurement, e-logistik, e-distribution dan e-inventory. Ini situs Garuda Indonesia. Garuda Indonesia juga melakukan e-bisnis. Kita bisa mau melakukan perjalanan, mau membeli tiket, bisa langsung ke website situs Garuda Indonesia. Tanggal keberangkatannya kapan, tanggal kembalinya kapan, mau tiket pulang pergi bisa kalian. Kemudian bisa juga untuk pesan untuk misalnya mau untuk personal atau kelompok. Kemudian kalau misalnya di situs Garuda Indonesia ini misal sudah ada card Garuda Indonesia, nanti ada paling tinggi itu platinum card, jadi ada hak istimewa tertentu dan itu biasanya posisinya itu ada di e-business class, bukan economy class kalau untuk yang platinum. Kemudian ada juga situs AirAsia. Nah, AirAsia juga sudah menggunakan e-bisnis. Jadi AirAsia ini tidak banyak merekrut karyawan karena ini AirAsia lebih menggunakan sistem. Misalnya kita dan para pelanggan diwajibkan ya agar lebih mandiri, misalnya bisa pesan tiket sendiri. Kemudian untuk ada kerjasama juga AirAsia dengan misalnya para travel ya, misalnya nanti ada Bitcoin. Nah, Bitcoin itu nanti bisa dilakukan untuk transaksi lain. Kemudian pada saat membeli tiket AirAsia misalnya bisa sekalian untuk booking hotel juga bisa. Jadi bisa lebih menghemat waktu tanpa harus membuka situs-situs yang lain. Ini situs Indonesia AirAsia ya. Dan AirAsia ini juga sebelum masa pandemi ya sering melakukan promo-promo baik perjalanan dalam negeri maupun perjalanan luar negeri. Pasti masyarakat kita di Indonesia sudah banyak ya yang menggunakan AirAsia dan Garuda Indonesia masih menjadi leader di negara Indonesia. Oke, sekian dari program e-learning kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.